Halo, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan nama saya Dia. Nah, di channel saya ini saya ingin berbicara tentang produk-produk, transaksi-transaksi, serta peraturan-peraturan yang ada di pasar modal. Jadi, in this 5 minutes video, saya akan tunjukkan untuk teman-teman yang masih awam dan mempunyai ketertarikan untuk mempelajari apa aja sih transaksi-transaksi serta produk-produk yang ada di pasar modal. Dan untuk topik pertama, di sini saya akan membahas tentang stock split. Untuk definisi sendiri, stock split sendiri merupakan pemecahan nilai nominal saham oleh perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya jumlah lembar saham yang beredar. Dua poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah pemecahan nilai nominal saham dan peningkatan jumlah lembar saham yang beredar. Untuk mendapatkan gambaran yang konkret tentang stock split ini, jadi coba bayangkan saat ini teman-teman itu sedang memegang uang satu lembar uang 100.000 yang berwarna merah, dan teman-teman memutuskan untuk melakukan yang namanya stock split dengan rasio 1:5. Artinya, uang satu lembar 100.000 ini akan dipecah menjadi 5 bagian, yang terdiri dari 5 lembar, uang 20.000. Nah, jadi di sini setelah teman-teman melakukan yang namanya stock split, jumlah total uang yang teman-teman punya itu tetap sama, yaitu sama-sama 100.000, tapi yang membedakannya adalah lembar uang yang teman-teman punya. Yang sebelumnya teman-teman hanya punya satu lembar uang 100.000, dan sekarang setelah melakukan stock split, teman-teman mempunyai 5 lembar uang 20.000. Gitu. Dan di sini latar belakang kenapa sih perusahaan mau melakukan yang namanya stock split, itu karena harga saham yang terlalu tinggi atau jumlah lembar saham yang terlalu sedikit sehingga para investor sulit untuk melakukan transaksi. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk membuat peningkatan dalam likuiditas saham untuk mempermudah transaksi para investor. Nah, peningkatan likuiditas saham ini sebenarnya ditujukan atau fungsinya sendiri adalah untuk mempermudah investor untuk melakukan penjualan atau pembelian atas saham, di mana mungkin investor-investor yang baru ataupun investor-investor kecil akan sedikit mengalami kesulitan untuk membeli sebuah saham jika harga satu lembar sahamnya itu cukup mahal. Di sini kita langsung masuk ke contohnya. Di sini contohnya adalah sebuah perusahaan memiliki 100.000 lembar saham, di mana satu lembar sahamnya itu berharga 1.000, dan di sini perusahaan memutuskan untuk melakukan namanya stock split, karena mungkin perusahaan berpikir bahwa harga saham per lembarnya ini cukup mahal dan jumlah lembar saham yang beredar itu cukup sedikit. Jadi untuk menurunkan harga saham, perusahaan melakukan yang namanya stock split dengan membandingkan atau dengan rasio yang digunakan oleh perusahaan adalah 1:5. Jadi setelah melakukan stock split, maka jumlah saham saat ini yang dimiliki oleh perusahaan yang sebelumnya berjumlah 100.000, sekarang memiliki menjadi 500.000 lembar saham dengan harga masing-masing sahamnya adalah 200. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa jumlah sahamnya meningkat dan harga per lembar sahamnya menjadi lebih murah. Perbandingannya sendiri untuk sebelum dan sesudah melakukan stock split, jika perusahaan sebelum melakukan stock split, kita lihat bahwa lembar saham yang dipunya adalah 100.000 lembar saham dan harga satu lembarnya itu adalah Rp1.000, dan nilai perusahaannya atau kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan adalah 100 juta. Dan setelah melakukan stock split, itu jumlah lembar sahamnya akan jauh lebih besar, yaitu 500.000 lembar saham dengan harga satu lembar sahamnya itu adalah Rp200. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaan antara jumlah lembar sahamnya dan harga per satu lembar sahamnya. Namun untuk nilai perusahaan dan kapitalisasi pasarnya tetap sama. So it is not gonna change the market capitalization. Jadi yang berubah itu hanyalah jumlah lembar saham dan harga per satu lembar sahamnya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini Tom memiliki 1.000 lembar saham Unilever dengan harga 2.000 per lembar saham. Nah, di sini Unilever memutuskan untuk melakukan yang namanya stock split dengan rasio yang lama dan baru, yaitu 1:4. Yang artinya, satu lembar saham Unilever seharga 2.000 tadi akan dipecah menjadi 4 lembar saham yang baru yang senilai satu lembar sahamnya adalah 500. Nah, perbandingannya antara sebelum dan setelah stock split. Sebelum stock split, jumlah lembar sahamnya itu adalah 1.000 dan harga per satu lembarnya 2.000 dan total nilai perusahaannya adalah 200 juta. Dan setelah stock split, jumlahnya akan jauh lebih besar, yaitu 4.000 lembar saham dengan harga satu per lembar sahamnya adalah 500, namun untuk nilai perusahaannya tetap sama. Nah, mungkin jika teman-teman bertanya untuk rasionya sendiri bagaimana sih sebenarnya? Nah, perusahaan untuk menentukan rasio, mereka perlu mempertimbangkan keputusan pemegang saham juga. Gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan.
Di sini yang pertama adalah stock split itu merupakan sebuah aksi korporasi, di mana sebuah tindakan atau langkah yang diambil oleh perusahaan, yang di mana bisa mempengaruhi kepemilikan perusahaan atau kepemilikan saham seorang investor. Dan yang kedua adalah pemecahan nilai saham menjadi lebih rendah, dan meningkatnya jumlah saham yang beredar. Dan yang keempat adalah merupakan sebuah sentimen positif atau sinyal positif atas perusahaan. Dan yang kelima adalah biasanya stock split memudahkan harga saham naik. Nah, di sini nggak selalu sih, tapi biasanya akan memudahkan harga saham naik. Dan yang terakhir adalah proses stock split sendiri akan terjadi secara otomatis pada portofolio. Jadi investor nggak perlu melakukan usaha yang begitu atau spesifik untuk mendapatkan atau untuk menerima yang namanya stock split ini. Ini akan langsung berubah pada portofolio masing-masing investor. Baik, sekian mungkin untuk stock split, dan di video selanjutnya saya akan mungkin bicara tentang reverse stock split. Jadi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.